Sahabat Indonesia Nusantara Raya, kali ini kita akan membahas tentang peninggalan bersejarah berupa kolam yang itu nilainya cukup tinggi karena di dalam kolam itu juga ada nilai sejarah, artinya nilai kebangsaan yang sampai saat ini terpelihara. Kemudian juga di situ ada nilai kekayaan berupa emas yang pernah ditemukan di dalam kolam ini. Kemudian juga ada nilai kesucian. Nilai kesucian itu artinya ada nilai keterhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Nah, tiga nilai ini kita akan bongkar di dalam tiga kolam peninggalan bersejarah atau tiga kolam kuno yang memang punya nilai sejarah, nilai keemasan, juga nilai harta benda yang ada di dalam tiga kolam ini ya. Jadi tiga kolam ini adalah kolam Boboji atau pemandian petirtaan Watu Gede yang ada di Singosari, itu cikal bakal dari kerajaan Singasari, kemudian juga cikal bakal dari kerajaan Majapahit juga, karena dari situ juga munculnya Majapahit dan sampai saat ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kolam Segaran, yang ini juga dibangun di era kerajaan Majapahit. Kemudian ada juga petirtaan Temon. Nah, tiga kolam renang yang punya tiga nilai tadi, ada nilai sejarah, ada nilai keemasan, juga ada nilai keterhubungan kita dengan Sang Pencipta. Oke, simak terus di dalam video ini ya, jangan sampai ditinggal dulu. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian juga tekan tombol like-nya, kemudian juga tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita mengupdate video terbaru, Anda akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama atau notifikasi ya. Jangan lupa juga tekan tombol share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi semacam ini ya. Oke, kita ke kolam awal dulu, yaitu kolam atau petirtaan Watu Gede. Petirtaan Watu Gede ini seperti yang kita lihat di monitor ini adalah petirtaan yang berada di Desa Watu Gede, Singosari, Malang ya. Jadi petirtaan ini merupakan petirtaan peninggalan kerajaan Singosari, bahkan lebih awal. Jadi sebelum menjadi kerajaan itu, Singosari adalah Akuwu ya, keakuwuan, yaitu Tumapel. Jadi wilayah Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu ya setingkat kecamatan gitu ya. Kemudian jadi Singosari kan seperti itu. Nah, kenapa kolam petirtaan Watu Gede atau petirtaan Boboji ini menjadi nilai yang benar-benar bersejarah? Karena begini. Jadi waktu itu masih berdirilah sebuah keakuwuan, yaitu Akuwu Tunggul Ametung yang menguasai keakuwuan Tumapel. Wilayahnya namanya Tumapel, kemudian dipimpin oleh seorang Akuwu, yaitu Akuwu Tunggul Ametung. Nah, Akuwu Tunggul Ametung ini memiliki seorang istri, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes ini adalah putri seorang Brahmana ya. Jadi bukan dari kalangan masyarakat biasa, tapi putri seorang Brahmana. Jadi dinikahi oleh Akuwu Tunggul Ametung. Nah, ketika pada masa itu Ken Arok yang masih menjadi seorang pengawal pelayan Istana Tumapel ini kebagian mengantar istrinya Akuwu Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes, untuk menyucikan diri di petirtaan ini, di petirtaan Watu Gede atau petirtaan Boboji. Namanya kan Boboji. Jadi Boboji itu penyucian gitu ya maksudnya. Nah, ketika berada di kolam ini, Ken Arok melihat sinar yang sangat menyilaukan mata yang berasal dari kaki putri Ken Dedes ya. Jadi dari istrinya Akuwu Tunggul Ametung yang waktu itu sebetulnya sedang hamil Anusapati, anak pertamanya dengan Akuwu Tunggul Ametung ya. Nah, melihat sinar yang tidak seperti biasanya dan juga tidak pernah dilihat sebelumnya, Ken Arok pun akhirnya bingung, tidak bisa tidur gitu ya. Dan akhirnya menyampaikan ke gurunya, yaitu Logawe ya. Jadi begawan Brahmana Logawe atau begawan Logawe ini menyampaikan bahwa wanita dengan atau bisa memunculkan sinar yang semacam itu, maka dia akan menurunkan
pemimpin atau menurunkan raja-raja di tanah Jawa itu. Nah, mendengar jawaban itu, Ken Arok nampaknya ingin memiliki Ken Dedes ini ya, sehingga berbagai cara ditempuh. Panjang ceritanya, akhirnya Aku Tunggul Ametung ini terbunuh. Kemudian Ken Arok mengambil Ken Dedes sebagai istrinya dan sekaligus menasbihkan sebagai raja atau menjadi pimpinan Tumapel. Jadi menjadi Aku di Tumapel. Belum jadi Singasari. Singasari itu setelah mengalahkan kerajaan Kediri, karena Tumapel ini saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Kediri. Nah, akhirnya terjadi pertempuran, akhirnya berdirilah Singasari. Nah, awalnya dari petirtaan Watu Gede atau petirtaan Taman Boboji yang ada di Singosari, sampai saat ini bisa jadi jujukan tempat wisata siapapun yang ingin berwisata pemandian ataupun kolam Watu Gede ini. Jadi ini masih persis seperti dulu, meskipun ada beberapa catatan, diantaranya ada awalnya itu ada 18 jalatwara atau pancuran air ya, tapi tinggal satu yang beberapa belasan itu dicuri orang, entah dijual kemana gitu ya. Kemudian yang 4 ada di Mojokerto, di Informasi Majapahit di Mojokerto ya. Oke, itu petirtaan Watu Gede, punya nilai sejarah itu. Nah, sekarang ada lagi petirtaan atau kolam segaran. Kolam segaran itu ada di wilayah Mojokerto, di Trowulan ya. Jadi kolam segaran itu ditemukan pada tahun 1924, hampir bersamaan dengan kolam petirtaan Watu Gede yang barusan kita bahas itu ya. Sama-sama di tahun 1924, penemunya seorang Belanda. Nah, tapi yang menarik di dalam kolam segaran ini diekskavasi sendiri oleh masyarakat swadaya, kemudian dikomandoi oleh seorang insinyur Belanda, dan selain menemukan benda-benda bersejarah ini juga menemukan benda-benda artefak emas yang ada di sini, sehingga masyarakat memang kemudian beramai-ramai ya mengekskavasi kolam segaran ini. Nah, kolam segaran ini memang paling luas, kolam kuno paling luas yang ada di Indonesia dan pernah ditemukan di Indonesia. Sangat luas, menampung air yang sebegitu banyak itu ya. Kemudian proses sejarahnya juga menarik karena banyak ditemukan artefak emas, kemudian juga peralatan emas itu mangkok emas, kemudian tempat minum yang terbuat dari emas, dan sampai saat ini pun masih dilindungi ya, seperti sekarang ini. Nah, ini yang jadi satu catatan sendiri, karena kolam ini, petirtaan ini sangat minim catatannya. Jadi catatan sejarahnya sangat minim. Nah, ini yang jadi masalah di kolam segaran ini, karena sampai saat ini tidak ada catatan yang bisa membuktikan tentang keberadaan kolam ini. Kolam yang berikutnya yang punya nilai sejarah, kemudian juga punya nilai keterhubungan manusia dengan Sang Pencipta atau pensucian diri adalah petirtaan Temon. Jadi petirtaan Temon ini sering disebut sebagai Candi Tikus ya. Lokasinya ada di Mojokerto, tepatnya di Trowulan, agak ke timur ya, ke tenggara. Nah, kenapa ini menjadi satu tempat yang disebut juga Boboji, penyucian ya? Karena memang dari konstruksi kolamnya sendiri, ini di situ ada satu proses penyucian air atau air kehidupan atau air suci, yaitu Tirta Amerta ya. Jadi ada ada 8 arah penjuru mata angin di situ, dibuatkan seperti candi yang ada di atas kolam itu. Kemudian di situ ada satu simbol atau satu artefak yang menunjukkan itu adalah proses mendapatkan Tirta Amerta atau air suci atau air kehidupan ya. Jadi seperti yang kita lihat itu, gambarnya seperti itu menunjukkan satu proses, simbol proses untuk mendapatkan air suci itu. Karena itu tempat ini menjadi satu tempat yang punya nilai sejarah. Seperti dalam video saya sebelumnya saya bahas bahwa air berasal dari luar kolam ini kemudian masuk, jadi ada tempat masuknya air dari arah selatan ya. Jadi di selatan itu ada sumber air sebetulnya awalnya dulu, kemudian masuk melalui dinding-dinding di sebelah selatan. Kemudian
dipancurkan di situ melalui beberapa pancuran atau jalatwara ya yang ada di sekitar dinding ini. Kemudian dari sini dikeluarkan, dikirim untuk dikonsumsi oleh masyarakat sekitar atau masyarakat Majapahit. Sehingga ini menjadi satu catatan bahwa ini merupakan tempat penyucian boji atau boboji gitu ya. Karena itu menjadi satu catatan tersendiri bahwa di era Majapahit dulu sebetulnya air itu merupakan satu kehidupan. Karena bagaimanapun juga kehidupan itu air ya. Seperti yang kita pahami bahwa 70% dari badan kita adalah terdiri dari air, sehingga menjadi satu, bisa disebut sebagai air adalah kehidupan, karena 70% dari kehidupan itu terbuat dari air ya, dari kita sendiri. Nah, ini kenapa kemudian kita bahas dalam 3 petirtaan yang sangat jadi perhatian kita ya. Jadi pertirtaan Watu Gede, Taman Boboji yang ada di Singosari, cikal bakal dari Singosari, kemudian juga Majapahit, kemudian kolam Segaran yang ada di Trawulan menjadi kolam kuno yang terbesar, kemudian yang berikutnya adalah petirtaan Temon yang ada di wilayah Trawulan juga di Majapahit. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.